Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilis Aprilia, anggota dari kelompok 13 Filsafat Umum. Di sini, kami selaku kelompok 13 Filsafat Umum akan menjelaskan isi dari buku pengantar filsafat karya Dr. Andes Ahyar Yusuf Lubis. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Pengertian postmodernisme. Postmodernisme adalah perubahan budaya mulai dari gaya hidup hingga paradigma berpikir yang terjadi sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Berbagai bidang ilmu pengetahuan yang menggunakan istilah postmodernisme adalah sebagai berikut. 1. Postmodern art. 2. Postmodern anthropology. 3. Postmodern arsitektur. 4. Postmodern arkeologi, dan lain-lain. Ciri-ciri postmodernisme. 1. Ketidakpastian, kesempatan, dan kemungkinan. 2. Partikularisme, lokalisme, dan perbedaan. 3. Ketidakpastian, skeptisisme, dan ambiguitas. 4. Ada ketidakteraturan, tentatif, dan tidak pasti. 5. Pluralisme, keberagaman institusional. 6. Kebebasan memilih dan menyesuaikan gaya dan mode. Kondisi masyarakat modern. 1. Fokus pada produksi dan peran produktif. 2. Produksi dan organisasi industri. 3. Institusi memiliki akar yang jelas. 4. Struktur-struktur kelas dan persekutuan. 5. Gaya hidup dan pekerjaan yang stabil serta karir berjenjang. 6. Kebudayaan massa. Dan 7. Identitas atau subjektivitas yang stabil. Kondisi masyarakat postmodern. 1. Fokus pada konsumsi. 2. Produksi dan organisasi post-industri. 3. Institusi mengambang. 4. Hierarki yang kompleks. 5. Pekerjaan episodik, berpindah-pindah, lateral dan sampingan. 6. Kebudayaan mozaik subkultural dan multikultural. 7. Identitas bersifat situasional, beragam, dan cair. Selanjutnya, saya Vika Lutfi akan sedikit memaparkan tentang tokoh dan pemikiran dari filsafat postmodern. Pemikiran Foucault tentang metode arkeologi, genealogi, dan analisis wacana sebenarnya juga dikonstruksi, akan tetapi mengambil strategi yang berbeda dengan Derrida. Kemudian, genealogi adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan sejarah ilmu pengetahuan dan bagaimana konstruksi ilmu atau wacana ilmiah, yang sering disebut dengan konsep dan teori. Kemudian, penelitian dan pembahasan Foucault adalah dia mengangkat masalah yang sebenarnya dianggap tabu dan kurang menjadi perhatian para dunia akademis, seperti tentang seksualitas, tentang sejarah kegilaan, tentang abnormalitas, tentang penjara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, salah satu konsep penting pemikiran Foucault adalah arkeologi. Para filsuf Yunani kuno memberikan perhatian mereka pada upaya memikirkan asal mula alam. Kemudian, Foucault mengemukakan bahwa genealogi adalah dokumentasi abu-abu, cara kerja yang sangat rumit dan jelimet yang menuntut kecermatan tinggi serta kesabaran luar biasa guna memahami dan menerapkannya. Kemudian, banyak pemikiran dan metode yang mempengaruhi dan membentuk pemikiran Foucault antara lain positivisme ilmiah, strukturalisme, hermeneutika, dan fenomenologi. Pemikiran filsuf yang mempengaruhinya adalah Immanuel Kant, Marx, Georges, Martin Heidegger, dan lain-lain. Kemudian, Foucault lebih banyak memperhatikan Savoie sebagai wilayah arkeologi dan genealogi daripada Konaissenko. Penelitian arkeologi dan genealogi adalah mengenai kegilaan, seksualitas, penjara, hukum, aturan, dan sikap pada era klasik dan modern. Selanjutnya, untuk tokoh filsafat postmodern akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Koni.
Selanjutnya, saya Koni Atun Imah akan sedikit memaparkan materi tentang Pierre Felix Bourdieu. Scott Lusk dalam buku The Sociology of Postmodernism 1990 menyatakan bahwa penutup abad ke-20 sosiologi kultural, permasalahan sosial, filsafat, antropologi, feminis, ras, etnis, atau normal moral, semua dapat disebut sebagai budaya atau kultural. Filsuf yang pemikirannya memang dipengaruhi oleh banyak pemikiran besar mulai dari Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, Marx, Durkheim, Max Weber, Picasso, Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, dan lainnya. Bourdieu termasuk seorang filsuf yang pemikirannya sangat mempengaruhi pemikiran sosial budaya dewasa ini. Pemikiran Bourdieu juga berpengaruh pada bidang disiplin yang beragam seperti sosiologi, kriminolog, sejarah, dan hukum. Inti teori sosiologi kultural Bourdieu adalah teori tentang praktik manusia yang memadukan teori yang berpusat pada agen atau aktor atau agen sentrit. Latar belakang pemikiran Bourdieu, karya-karyanya berupa membongkar mekanisme dominasi sosial melalui sebuah perangkat konseptual. Pemikiran Bourdieu adalah metode strukturasi konstruktif. Penggunaan istilah konstruktif oleh Bourdieu sejalan dengan pandangan sosial konstruktisme atau postmodernisme. Sebelumnya telah dikemukakan oleh Bourdieu membangun teorinya sebagai pengaruh dari berbagai pemikiran atau Max Weber, Durkheim, Goethe, Chaucer, Levi-Strauss, Wittgenstein, Bachelard, Kang Wilhelm, dan Sartre. Selain berpengaruh pemikiran modern, Bourdieu juga mempengaruhi pemikiran kontemporer atau poststrukturalis dan postmodernis, khususnya konstruktisme dan semiotika. Teori Bourdieu merupakan teori yang dikembangkannya dari praktik dan penelitiannya sendiri dan juga penelitiannya bersama kawan-kawannya selama 40 tahun terakhir hidupnya. Bourdieu menyebut pendekatannya sebagai sosiologi refleksi. Pemikiran Bourdieu dapat disebut sebagai metateori sosiologi yang oleh Bourdieu disebut dengan sosionalisis. Selanjutnya, saya Fitriana Lestari akan menjelaskan teori dari Anthony Giddens. Anthony Giddens lahir pada 18 Januari 1938 di London. Karya pertamanya ialah tentang kasus bunuh diri. Bukunya yang berjudul The Class Culture of Advanced Society 1975 yang membahas ikhwan pencampuran kultur memperoleh penghargaan internasional. Salah satu pemikirannya yang terpenting adalah tentang metode strukturasi. Karya The Constitution of Society, Outline of the Theory of Thought 1984 merupakan kumpulan pemikiran atau kumpulan perspektif teori Giddens. Giddens menyatakan bahwa teori tindakan theory of action pada positivisme dalam ilmu sosial memiliki catatan yang mendasar. Domisi paradigma positivisme dikritik Giddens sebagai penyebab munculnya teori sosial yang menyesatkan pada era modern. Sosiologi interpretatif juga memiliki kelemahan mendasar. Sosiologi interpretatif adalah ketidakkemampuannya untuk menjelaskan dan memperhitungkan kondisi-kondisi kausalitas pada fenomena sosial budaya. Latar belakang pemikiran antara Giddens dan Bourdieu mempengaruhi pada perbedaan penekanan
mereka terhadap agen dan struktur. Basis utama dalam teori sosial yang dapat dimasukkan ke dalam payung agen struktur yaitu 1. Giddens dengan teori strukturnya. 2. Margaret menolak agen dan struktur sebagai dualitas. 3. Bourdieu mengumumkan istilah yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh Giddens dan Archer. 4. Teori kritis. Cirital teori Jürgen Habermas. Giddens mencoba mensintetiskan 3 paradigma. 1. Interpretatif, 2. Fungsionalisme, dan 3. Strukturalisme menjadi teori bahwa yang disebutkan dengan teori strukturasi. Ia mengemukakan istilah dualitas struktur dan menyatakan bahwa struktur sosial dan agen atau tindakan sama-sama ada dan berperan dalam dunia sosial. Bagi Giddens, tindakan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak sengaja dan kondisi yang tidak diketahui tindakan agen selanjutnya. Teori strukturasi Anthony Giddens adalah sebagai upaya untuk menggabungkan agensi dan struktur yang sebelumnya dianggap sebagai oposisi biner. Giddens melihat isu agen struktur dengan cara yang historis, prosedural, dan dinamis. Giddens membedakan kesadaran atas 1. Kesadaran diskursif dan kesadaran praktif. Teori strukturasi lebih memperhatikan kesadaran praktis dan lebih memperhatikan apa yang dilakukan ketimbang apa yang dikatakan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.